Terima kasih atas dukungan kalian untuk 100 subscriber pertama. Semoga kedepannya channel ini lebih baik dan semakin berkembang agar bisa terus menghibur kalian semua. Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan bisa menjaga kesehatan juga keselamatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film action dirilis pada tahun 2022 asal Korea Selatan dengan judul Decibel. Menceritakan kisah seorang mantan panglima angkatan laut yang diteror melalui telepon oleh seorang pria misterius dan mengatakan bahwa dirinya telah memasang bom di berbagai tempat yang siap meledak jika mendeteksi suara melebihi 100 desibel. Agar mendapatkan informasi alur cerita film dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi bakso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading palas, yuk kita bahas. Di bawah perairan laut Hiroshima, kapal selam HALA kembali ke titik tengah usai pelatihan Dream of the Pacific. Cuaca yang buruk di atas laut mengiringi perjalanan pulang. Di dalam dek, kru kapal sedang melakukan pesta dalam promosi jabatan. Kejutan yang meriah disambut untuk sang kapten. Namun kesalahan informasi, kapten itu marah tidak terima atas perayaan ini. Pasalnya, promosi yang diberikan bukan untuk kapten, melainkan untuk sang komandan bernama Kang Do-young. Kemudian berlanjut dengan adanya komunikasi dari markas, mengabarkan bahwa istri dari salah satu kru telah melahirkan seorang anak. Kebahagiaan mereka usai ketika sebuah torpedo yang tertanam pada dasar laut tiba-tiba aktif dan mengejar kapal selam tersebut. Keadaan genting membuat panik seluruh kru di dalamnya. Untuk menghindari terjadinya ledakan, Do-young memerintah menembakkan umpan ke torpedo tersebut, namun gagal mengenainya. Kemudian kapal menyelam lebih dalam ke dasar laut, menelusuri karang dalam rencana pengalihan sasaran, lalu meluncurkan beberapa tembakan umpan. Kali ini berhasil menghindar, tapi menabrak kapal karam. 44 kru jumlah orang yang terjebak di dalam laut tersebut. Informasi darurat telah sampai ke markas pusat karena cuaca ekstrim menyulitkan bagi tim penyelamat menemukan mereka. 11 hari terdampar di kedalaman laut yang jauh. John Tae-sung dan John Tae-ryung merupakan saudara kandung. Mereka berbincang dengan kru lain dalam membahas persediaan oksigen yang menipis dan berharap banyak kepada Kang Do-young untuk menemukan solusi. Untuk tambahan informasi, proses pernapasan manusia memiliki sistem dua arah, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk karbon dioksida. Di ruangan terbuka tidak perlu khawatir dengan karbon dioksida yang dikeluarkan. Namun, di dalam ruang tertutup, tepatnya di bawah air, karbon dioksida yang dihembuskan bisa menjadi ancaman serius. Mereka akan mati karena kesulitan bernapas. Untuk mencegah hal buruk terjadi, Kang Do-young dengan berat hati harus memutuskan pilihan yang tepat. Dari 44 kru di sana, mereka wajib untuk menarik satu benang. Ketentuannya adalah, jika orang yang membawa benang panjang, dia akan selamat. Sedangkan orang yang menarik benang pendek, dia akan dipindahkan ke ruangan berbeda. Dengan tindakan ini, Do-young ingin lebih menghemat oksigen dalam menunggu tim penyelamat yang datang mencari mereka. Sempat terjadi adu mulut antara Kang Do-young dan John Tae-sung karena merasa sang adik John Tae-ryung yang mendapatkan benang pendek harus menjadi korban. Tapi pada akhirnya mereka dipisahkan. Sungguh cerita yang tragis. Satu tahun berlalu, Kang Do-young selamat atas kejadian tersebut dan memutuskan untuk pensiun. Do-young mendapati telepon dari orang tadi kenal, mengatakan ada 2 bom yang akan meledak. Lalu dia harus memilih salah satunya, taman bermain atau rumah dari kru yang selamat, Mayor Kim. Dikiranya itu sebuah lelucon dari orang iseng. Do-young menghiraukan perkataan si penelpon tersebut. Kemudian dia menghadiri acara dalam memperingati kecelakaan kapal selam HALA yang menewaskan 22 orang anak buahnya. Dalam sesi tanya jawab, Do-young tidak bisa berkata-kata.
karena dia masih bersalah atas tindakan yang ia pilih bukan hal yang tepat. Setelah acara selesai, Do-young diinterogasi oleh seorang agen bernama Cha Yung-han karena merasa Do-young berbuat tindakan sewenang-wenang akan kru kapal yang meninggal. Tidak lama kemudian, bom pertama berada di kediaman Mayor Kim meledak karena deteksi suara yang melebihi 100 desibel. Beberapa waktu sebelum teror bom datang kembali, Do-young sempat mengunjungi kru kapal selam yang selamat, Kepala Bintara, menyebutkan ada Tae-ryung yang menginap, tapi Do-young menegaskan Tae-ryung sudah meninggal dan harus mengakui kenyataan. Saat perjalanan pulang, Do-young melihat berita menyiarkan kejadian ledakan bom terjadi. Kemudian agen Cha menelpon untuk meminta pertemuan. Namun Do-young mengatakan hal yang tidak perlu. Sontak saja, sang agen curiga dan akan melacak pergerakan dia. Pelaku juga menghubungi kembali. Dia meminta memasang aplikasi yang dikirimkan untuk melihat panggilan atau pesan khusus darinya, dan mengatakan akan ada ledakan susulan di 2 tempat, taman hiburan tadi dan bom nomor 2 di stadion. Yang saat itu sedang melakukan pertandingan kedua klub sepak bola. Di sana terdapat ribuan penonton terancam bahaya. Do-young segera pergi ke stadion. Dia tidak sengaja menabrak Dae-oh, seorang reporter dari salah satu siaran televisi yang sedang menonton pertandingan bersama anaknya. Kemudian mendengarkan percakapan telepon yang membahas bom, sempat menahan pergerakan dan menanyakan apa yang terjadi. Saat menjelaskan, Do-young meminta bantuan Dae-oh agar pertandingan yang berjalan terhenti supaya suara di stadion bisa sunyi bagaimanapun caranya. Penuh rasa malu, Dae-oh menuruti saja perkataannya dengan melakukan aksi lari ke lapangan untuk meredam suara teriakan penonton yang di sana bertepatan sebelum adu penalti terjadi. Sementara Do-young mencoba mencari di mana bom tersebut berada. Sampai tiba di area VIP yang berisi penonton dengan beberapa pejabat penting dalam mengurusi kasus kapal selam, Do-young menemukan bomnya dan segera meminta mereka yang di sana meninggalkan tempat itu. Namun stadion kembali ricuh ketika salah satu klub mencetak gol. Suara mencapai 100 desibel yang menandakan bom aktif. Kemudian ledakan terjadi. Beruntung, Do-young dan anak kecil yang terjebak di sana bisa selamat. Pelaku kembali menghubungi. Bom nomor 3 di taman bermain masih bisa meledak dan bom nomor 4 berada di taman air. Do-young harus memilih tempat mana yang akan dia datangi. Dengan bantuan Dae-oh, Do-young bergegas ke taman air. Di sana dia meminta petugas untuk menahan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas sebelum pemberitahuan lebih lanjut. Pelaku juga mengirimkan foto anaknya Do-young bernama Seol-young. Dia disandra dan berada dalam sebuah mobil hitam yang terparkir di sekitar area tersebut. Dae-oh dengan sadar diri mencari lokasi mobil itu, sedangkan Do-young segera mencari bom di tempat tersembunyi. Dia melihatnya pada area berenang. Bagi seorang pensiunan angkatan laut, kedalaman kolam tersebut bukan hambatan baginya. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, istri dari Do-young, Jang Yu-jung, merupakan bintara divisi teroris, sedang berusaha menjinakkan bom nomor 3 di tempat bermain. Di kedua tempat tersebut, mereka menemukan gangguan. Saat di taman air, tiba-tiba petugas meniup peluit tanda orang melakukan aktivitas berenang. Sedangkan di taman bermain, seseorang tak dikenal membuat kegaduhan ketika dia membuka kaca jendela. Padahal di lingkungan tersebut polisi berada di sana. Di lantai 2, gak lihat orang yang jinakin bom apa. Bikin kesel aja anjir. Kembali ke inti cerita, karena suara berisik, bom tersebut aktif lalu meledak. Namun dari kedua tempat tersebut tidak terjadi apa-apa, hanya ancaman ledakan yang membuat panik. Ketenangan memudar ketika pelaku menghubungkan pembicaraan kepada Do-young dan Jang Yu-jung. Awalnya sang istri tidak mengerti apa yang terjadi. Saat pelaku menurunkan bom nomor 5 dan memberi pilihan melewati radius 3 meter dari area bom atau Seol-young yang akan mati. Sebagai ibu, dia memilih dirinya sendiri ketimbang sang anak yang akan disakiti. Ledakan pun terjadi. Kemudian Jang Yu-jung langsung dilarikan ke rumah sakit. Kesalahan fatal ketika Do-young melibatkan beberapa pihak, ucap si pelaku.
Dae-oh menemukan ciri dari mobil yang menyekap Sol-yung. Ketika hendak membuka tanpa melihat keadaan, mobil tersebut meledak bertepatan saat Do-yung datang. Lagi dan lagi, hanya berupa ancaman dari si pelaku. Sang anak yang disekap itu ternyata tidak ada di dalam mobil. Do-yung mulai menyadari siapa pelaku dari teror bom tersebut dan kembali meminta bantuan Dae-oh untuk mengantar ke suatu tempat yang dimana pelaku berada. 그 태룡이가 아니라 전태성 아니야? 태령의 이름 Dugaan Do-yung terhadap pelaku teror bom itu benar. Jeon Tae-ryung yang disebutkan kepala bintara sebelumnya itu bukanlah nama asli, melainkan sang kakak Jeon Tae-seong. Kesehatan mental terganggu karena sang adik Jeon Tae-ryung harus dikorbankan ketika peristiwa kecelakaan kapal selam terjadi. 제가 보고 싶으시면 Mereka mengatur pertemuan pada salah satu hotel. Keterlibatan agen Cha menemui titik terang dengan bantuan tim penyelidik dan pencarian. Dia juga mengetahui siapa pelaku tersebut, kemudian segera bergegas ke rumah sakit untuk menemui Jang Yujung karena agen Cha merasa Jeon Tae-sung belum merasa puas jika korbannya masih hidup, meskipun dirinya sendiri belum secara langsung melihat pelaku. Sesampainya di tempat, mereka berpapasan, tapi karena kurangnya informasi, sambil menculik Jang Yujung, Jeon Tae-sung berhasil melewati agen Cha. 젊은 의사 그러네요. Sempat terjadi perkelahian, tapi akhirnya Tae-sung melarikan diri. Do-yung dan Dae-oh berpencar untuk menemukan Sol-yung. Saat Dae-oh mencari di sebuah kafe seberang hotel itu, dia melihat Sol-yung memakai rompi dengan bom yang terpasang, kemudian langsung mengabarkan informasi ini pada Do-yung. Ledakan bom terjadi di sana berasal dari iringan pejabat tinggi yang berkaitan dalam mengurus kasus kecelakaan kapal selam. 질소에 중독돼서 꿈꾸는 거라고요. 거기서 나와 태성아. 내가 도와줄게. Dengan kekecewaan yang mendalam, Tae-sung menjelaskan semua peristiwa ini pada Do-yung. Alasan balas dendamnya itu dalam pemilihan siapa yang harus selamat dan siapa yang harus dikorbankan saat kecelakaan kapal selam tahun lalu. Dia juga mengatakan, dua bom yang tertempel pada anak dan istrinya hanya tersisa 3 menit sebelum ledakan terjadi. Perkelahian tidak terhindarkan. Do-yung ingin menyelamatkan keluarganya, namun di sisi lain, Tae-sung melakukan balas dendam untuk keadilan semua kru yang dikorbankan. Tapi akhirnya, Tae-sung ditembak oleh agen Cha yang berada di sana. Penghitung waktu bom masih berjalan dan siap meledak. Untuk menghentikannya, ketiga bom harus saling berdekatan. Dengan cepat, Do-yung melompat dari gedung tersebut dan berlari ke arah istrinya. Kemudian dengan mengendarai mobil, dia juga segera mendatangi sang anak, Sol-yung. Akhirnya mereka selamat dan kasus ini pun berakhir. Di akhir kisah, saat konversi pers diadakan, Kang Do-yung membeberkan kebenaran sesungguhnya. Kecelakaan ini terjadi bukan karena cuaca buruk, melainkan torpedo yang tiba-tiba aktif lalu menyerang mereka. Kemudian mesin kapal mengalami kerusakan. Para pejabat tinggi di markas pusat mengetahui torpedo itu milik Korea, tapi mereka merahasiakannya. Dari sinilah semakin menguat alasan untuk aksi balas dendam yang dilakukan Jeon Tae-sung. Do-yung juga mengatakan, keputusan yang diambil saat insiden kapal selam merupakan kesepakatan bersama dalam meminimalisir agar tidak terjadi kericuhan di kapal tersebut. Meskipun tindakan ini menimbulkan pro dan kontra untuk sebagian orang, pada akhirnya setengah dari awak kapal harus rela menjadi korban. Alur cerita yang penuh dengan emosional, hanya saja ledakan bomnya kurang begitu mengancam. Bukan berharap ingin melihat banyak korban, jadi ada yang kurang gimana gitu. Tapi ide bom dengan deteksi suara begitu memuaskan. Selain itu, film ini juga menyuguhkan aktor Korea ternama. Peran dari mereka tidak usah diragukan lagi ketika bermain film. 셋.